Kalau tahu harga sawit sekarang ini murah, di bawah Rp1.000, saya pasti menanam cabai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Jack Langga. Kali ini saya akan mengomentari atau memberi tanggapan tentang video viral petani sawit Bengkulu Selatan. Kita lihat dulu cuplikannya, guys. Alhamdulillah, kebun sawit saya sudah saya robohkan ya. Mau jual buah sawit malah murah. Alasan mereka, tangki penampung CPO sudah penuh. Kritik itu. Supaya tangki CPO mereka itu nggak penuh, ya kita tebang dulu ya. Kita tebang dulu ini. Nih. Kita tebang dulu. Kita kosongkan supaya nggak penuh lagi tangki mereka itu. Kalau udah bergelimpangan ini, kita robohkan sampai ke akar-akarnya nih. Nih. Jangan banyak alasan ya. Kalian enak duduk di kursi, pakai dasi. Menunggu rakyat menjual buah sawit murah ini. Ya, pas ditanya, wah itulah murah harganya. Kita ngambilin murah. Karena tangki CPO kita penuh. Penuh terus beli. Ini kita kosongkan ya, sama batang-batangnya ini kita kosongkan di lahan kita ya. Tuh, sama bonggol-bonggolnya kita cabut semua. Kemarin ya, niat saya ini mau jual lahan saya ini ya, sama kebun sawit saya ini. Tapi orang itu mintanya 30 juta, hampir nggak laku 1 hektar. Malahan tanah kosong 50 juta. Kita kosongkan dulu tuh lahannya. Kita kosongkan dulu supaya naik 50 juta nih. Nih. Supaya saya dapat 50 juta, saya kosongkan dulu lahannya. Bentar lagi saya tebang semua tuh. Ini belum selesai kita tebang. Saya nggak jadi masalah kalau minyak goreng, kalau sawit itu murah ya. Saya nggak jadi masalah kalau sawit murah. Asalkan minyak goreng juga ikut murah. Kemarin dulu waktu harga sawit di petani itu 1.500, minyak goreng itu 14.000 per liter. Sekarang harga Rp400, 400 perak, minyak goreng di pasaran malahan 24.000. Kan logikanya beda tipis sama logila ya. Aduh, seharusnya ya kalau menurut saya, ini menurut saya, kalau harga sawitnya sekarang Rp400, berarti per liter itu lebih kurang Rp5.000 ya, minyak goreng itu. Nah inilah nasib kami petani ya, petani-petani di desa ini. Kayaknya senasib juga di Kalimantan, Sulawesi, ya bagian Sumatera, sepanjang Sumatera ini ya, petani-petani ya, mungkin Papua juga. Dah, kita kosongkan dulu, rencana mau nanam cabai lah, kalau belum laku lahannya. Cuma lahannya katanya 50 juta kalau kosong, ya kita kosongkan dulu. Kalau kebun sawit 30 juta per hektar, kata aduh nggak ada harganya itu. Belum kata biaya nebang lah, biaya itulah, aduh. Ini kita tebang semua tuh. Kita kosongkan CPO di tangki itu ya, katanya penuh terus, kita kosongkan dulu tuh. Kelimpangan ya. Kita pindah ya. Nyesal saya. Kalau tahu harga sawit kayak gini, saya nggak mau dari dulu nanam sawit. Nggak mau ya. Cabai mahal. Ya harusnya nanam cabai saya. Harusnya nanam cabai ya. Harus itu. Itu bukan lagi. Cabai kan mahal. Oke, itulah salam keluhan dari petani sawit ya. Biar ya kita senasib ya petani sawit. Mungkin ada yang
bingung beli susu anak ya. Mungkin ada yang cicilan terlalu banyak. Mungkin juga ada yang ditinggalkan istri akibat sawit yang tidak ada harganya ini. Sakit sekali ya, menyedihkan. Tapi yakinlah, ini Indonesia, bukan Sri Lanka. Nggak ada harganya lo, lo nggak ada harganya, lo nggak ada harganya, nggak ada harganya, ambil, tuh makan, minyak goreng mahal, kita kosongkan minyak goreng itu, hei, tuh makan kau. Biarlah minyak goreng saya ini tertumpah di tanah saya sendiri dibandingkan tertumpah di perut orang yang pengennya untung sendiri. Udah saya bergelimpang kan ya. Jadi sudah kita lihat cuplikannya tadi, tapi sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Jack Langga. Menanggapi video tersebut tentang viralnya video petani sawit Bengkulu Selatan, saya selaku petani, tapi petani kopi, menanggapinya biasa-biasa saja. Sebab bagi saya petani sawit rata-rata orang berduit. Maaf, saya bukannya tidak sedih, tidak ikut prihatin dengan anjloknya harga tandan buah sawit segar. Sebab kenapa? Pengamatan saya, rata-rata yang punya kebun sawit itu orang berduit, pengusaha. Memang tidak semua petani sawit itu orang berduit, tidak. Cuma dapat kita hitung yang orang biasa itu pun paling banyak kebunnya 1 hektar sampai 2 hektar paling banyak itu. Jadi menurut saya harga sawit sekarang ini kita menanggapinya, menyikapinya sebagai petani, bagi saya itu hal biasa. Untuk petani sawit, yang khususnya petani sawit bukan orang berduit yang punya kebun sawit 1 hektar atau 2 hektar, itu hampir sama seperti kami ini kawan. Kami petani kopi ini sejalannya juga tidak diperhatikan oleh pemerintah. Harganya juga ya mendatar seperti inilah. Ya sekarang alhamdulillah harga kopi sudah mencapai 22.000. Nah, tapi juga diimbangi oleh harga racun rumput. Kalau dulu harga kopi 16.000, 18.000, harga racun rumput per liternya 50.000. Itu udah paling mahal, itu 50.000 udah paling mahal. Sekarang harga kopi 22.000, harga racun rumput sudah 110.000, ada bahkan yang 120.000 per liter. Belum lagi pupuk juga sekarang kalau yang subsidi sulit dicari. 6 subsidi ada harganya tapi melangit. Jadi ya sekarang ini kalau menurut saya memang negara ya kita ini sedang sakit. Kalau menurut dunia kedokteran yang pernah saya dengar, kayak misalnya sakitnya sudah parah, sudah akut, sudah stadium 4 katanya. Jadi ya kita hadapilah dengan ikhlas saja kawan. Sebab
Kalau kita misalnya merujuk harga sawit murah, kan di situ ada di video viral itu, kalau tahu harga sawit sekarang ini murah di bawah 1.000 rupiah, saya pasti menanam cabai. Menurut saya kawan, itu lelucon. Sebab kenapa? Kalau semua petani sawit itu karena harganya anjlok sekarang itu, oke lah, pengen semua menanam cabai, mungkin ya karena harga cabai mahal, cabai juga akan banjir, harganya juga tidak akan melangit seperti ini. Begitupun juga petani kopi, begitupun juga petani misalnya padi. Jadi dalam segala kita usaha, baik misalnya dagang, bertani, yang kita inginkan itu cuma satu, kestabilan harga. Tapi terkadang harga bagi petani, misalnya hasil panen turun, itu sulit naik. Atau misalnya harga kopi sekarang ini melonjak naik, misalnya sampai 30.000 per kilo. Racun rumput juga ikut naik. Kalau harga kopi bisa aja sebulan, 2 bulan, atau mungkin setahun, atau tidak nyampe setahun, 1 hari, 2 minggu, bisa turun drastis. Tapi untuk barang negeri, kata orang tua dulu, barang negeri, ngomongnya barang negeri, itu sulit akan turun. Dan sekarang 120 per liter itu tidak akan turun, malahan mungkin bisa naik. Jadi untuk petani sawit atau untuk semua petani, sikapilah dengan bijak. Ya memang enak kita misalnya petani cabai, harga cabai mahal 100.000 per kilogram. Cuma di samping kebahagiaan kita itu ada saudara-saudara kita cabai ya tidak menanam cabai akan ikut terdampak. Begitupun juga misalnya beras, petani padi, beras mahal, gabah mahal. Tapi tidak semua orang mempunyai beras. Ada yang misalnya kerja buruh harian, dia butuh beras, sedangkan gajinya tidak seberapa, dia bekerja tadi tidak seberapa, sedangkan dia memerlukan beras. Kayak juga sawit kemarin, sawit melonjak sampai 3.000-an, tiba-tiba minyak goreng naik. Itulah saya bilang tadi, kalau barang petani bisa naik, bisa turun. Tapi kalau barang negeri, barang misalnya ya milik swasta lah, kayak racun, kalau sudah naik tidak akan turun. Jadi sikapilah dengan bijak kawan. Saya bukannya tidak respect, bukannya tidak perhatian, tapi semoga petani-petani Indonesia selalu tegar menghadapi ya kebijakan pemerintah, kadang-kadang tidak memikirkan nasib rakyatnya. Oke, salam santun, salam kopi pahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.